Hai teman-teman, berjumpa lagi di Suardika 9 Channel. Apa kabarnya kalian semua? Semoga selalu sehat, murah rezeki, dilancarkan selalu dalam menjalani hari-hari. Semoga cita-cita terindahnya bisa tercapai dan jangan lupa untuk selalu bahagia. Baiklah teman-teman, di kesempatan kali ini saya akan berbagi video kembali, di mana saya berbagi video masih seputaran tentang tips kesehatan, yaitu penyembuhan dengan cara pijat titik refleksi tradisional. Jadi sebelum kita lanjut ke video pijat titik refleksinya, kita harus menyediakan beberapa hal. Yang pertama yaitu setik kecil seperti ini yang bisa kita buat sendiri menggunakan kayu biasa ya teman-teman, yang mana ujung yang satunya agak lebih runcing daripada ujung yang lainnya. Kemudian kita menyediakan minyak. Minyak di sini bebas, bisa menggunakan minyak apa saja, yang mana gunanya untuk kita gunakan untuk mengolesi setiap kulit yang terdapat titik refleksi yang akan kita pijat, agar kulit yang kita pijat tersebut tidak lecet teman-teman. Jadi menggunakan minyak terlebih dahulu kita olesi untuk pemanasan dan pijat-pijat lembut. Kemudian yang ketiga, air putih ya teman-teman, dimana air putih di sini kita bisa meminumnya sebelum dan sudah selesai melakukan pijat titik refleksi. Tujuannya yaitu untuk membantu peredaran darah kita, memperlancar, untuk membuang toksin-toksin yang atau kotoran-kotoran yang ada di dalam tubuh melalui keringat, air kecil dan air besar. Baiklah teman-teman, jadi di kesempatan kali ini saya akan berbagi tips, yaitu mengatasi atau mengobati kurang gizi dengan cara pijat titik refleksi. Jadi ada beberapa titik refleksi yang harus kita pijat teman-teman. Yang pertama yaitu daerah refleksi lambung, usus, kandung empedu, lever, dan kita diarahkan untuk jaga makan ya teman-teman. Jadi di sini saya berbagi video berdasarkan buku panduan yang saya miliki. Sebelum lanjut ke video pijat refleksinya, mohon dibantu untuk subscribe terlebih dahulu channel yang saya miliki ini, agar channel yang saya miliki bisa berkembang dalam berbagai hal yang positif. Untuk teman-teman yang selalu mendukung channel saya dan yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak terima kasih dan saya doakan semoga selalu murah rezeki teman-teman. Baiklah teman-teman, langsung saja kita lanjut ke pijat titik refleksinya. Jadi sebelum lanjut ke pijat titik refleksinya, kita olesi terlebih dahulu menggunakan minyak ya teman-teman. Kita pijat-pijat secara lembut setiap titik refleksi yang akan kita pijat sebelum kita memijatnya menggunakan stick atau tongkat kecil. Oke, kita lanjut teman-teman, menggunakan stick kita pijat selama 3-5 menit secara rutin. Kita lakukan secara terus menerus setiap hari di waktu sempatnya kita, sampai sakitnya kita derita sembuh teman-teman. Yang pertama di sini kita pijat daerah refleksi lambung. Daerah refleksi lambung letaknya di sekitaran sini teman-teman. Jadi untuk lebih jelasnya nanti saya sertakan gambar yang ada pada buku yang saya miliki melalui video yang saya buat. Kita tekan secara kuat, jangan diangkat sampai waktu yang ditetapkan itu selesai ya teman-teman, agar saraf yang ada pada titik refleksi ini memberikan reaksi pada organ yang dimaksud. Setelah kita pijat di titik ini, kita lanjut ke titik refleksi berikutnya, yaitu titik refleksi usus. Usus ada beberapa macam. Yang pertama kita pijat titik refleksi usus kecil, dia ada di sekitaran sini teman-teman. Sekitaran sini ya teman-teman. Ini posisinya kaki kanan. Kemudian lanjut ke titik refleksi usus besar ascendens. Dia ada di sekitaran sini.
Jadi di gambar buku itu ada gambar garis warna ungu seperti ini. Dia di sekitar sini teman-teman. Kemudian lanjut lagi ke titik refleksi usus besar transversus. Dia di sekitaran sini teman-teman. Kemudian kita lanjut lagi ke titik refleksi berikutnya, titik refleksi usus buntu. Dia nomor 26 di sekitaran sini teman-teman, usus buntu. Kemudian lanjut ke titik refleksi duodenum atau usus 12 jari. Dia letaknya di sekitaran sini teman-teman. Jadi di sini lambung, di sini titik refleksi pankreas, kemudian di sekitaran sini dia titik refleksi usus 12 jari. Kemudian kita lanjut lagi ke titik refleksi berikutnya, yaitu kandung empedu. Dia letaknya di sekitaran sini teman-teman, bersebelahan dengan titik refleksi kelenjar adrenal. Di sini titik refleksi kelenjar adrenal, di sini ginjal, dia letaknya di sini. Ini titik refleksi kandung empedu. Kita pijat 3-5 menit juga. Kemudian lanjut lagi ke titik refleksi berikutnya, titik refleksi lever. Dia ada sekitaran sini teman-teman, nomor 18, titik refleksi lever. Kemudian teman-teman diarahkan untuk jaga makan. Jadi tidak boleh makan yang sembarangan ya teman-teman. Kemudian titik refleksi di sini tadi dia nomor 28 di kaki kanan itu usus besar ascendens. Kalau di kaki kiri kita pijat titik refleksi ini, dia usus besar descendens. Jadi untuk nomor 29-nya di sini sama ya teman-teman, titik refleksi usus besar transversus. Jadi teman-teman bisa memijatnya secara bergantian seperti itu teman-teman. Teman-teman juga bisa menambahkan 3 titik refleksi yang dipijat, yaitu titik refleksi ginjal di sekitaran sini. Tekan secara kuat 3-5 menit. Kemudian lanjut lagi ke titik refleksi berikutnya, yaitu titik refleksi saluran kencing. Kemudian titik refleksi kandung kencing. Nah, itulah teman-teman beberapa titik refleksi yang harus kalian pijat secara rutin apabila mengalami kekurangan gizi. Jadi setelah melakukan pijat titik refleksi, kalian disarankan langsung meminum segelas air putih atau bisa juga lebih dari segelas. Dan kalian tidak dianjurkan selesai melakukan pijat titik refleksi langsung mencuci tangan atau mencuci kaki seperti itu teman-teman, demi untuk menjaga kesehatan. Jadi untuk setiap orang hasil yang diperoleh dengan pengobatan pijat titik refleksi ini berbeda-beda ya teman-teman, tergantung kondisi fisik dan tingkat keparahan sakitnya. Proses pengobatan dengan pijat titik refleksi prosesnya sedikit lebih lama daripada menggunakan obat-obatan kimia. Hanya saja dengan pengobatan menggunakan pijat titik refleksi itu tidak ada efek sampingnya. Jadi bebas kita lakukan sendiri kapanpun dan dimanapun. Hanya saja kita harus dibarengi dengan rajin berdoa
dan kita harus yakin serta konsisten melakukan pijat seperti itu teman-teman. Nah, mungkin demikian video singkat yang sempat saya bagikan. Semoga video ini bisa menjadi tambahan referensi bagi teman-teman yang ingin memperoleh pengetahuan tentang kesehatan. Jadi saya memiliki buku panduan lama ya teman-teman, buku pengobatan dengan pijat titik refleksi ini sudah terkenal di zaman tempo dulu bagi orang-orang yang sudah mengetahuinya, khususnya untuk pengobatan di Tiongkok atau Cina ya teman-teman. Jadi tujuan saya membuat video ini adalah untuk mengabadikan pengetahuan yang ada pada buku ini, karena bisa saja buku ini rusak, saya masih bisa membuka materinya di video yang saya buat, sekaligus berbagi kepada teman-teman sekalian. Nah, mungkin demikian teman-teman video singkat yang sempat saya bagikan. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Semoga kita semua selalu dianugerahkan kesehatan oleh Yang Maha Kuasa. Salam sehat dan salam semangat.